Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang seharusnya setiap muslim merasa paling bahagia dalam hidupnya dibandingkan kalau dia diberikan peluang dan kesempatan untuk tunduk dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak semua hamba-hambanya diberikan kesempatan. Oleh karena itu di saat Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita seperti ini bisa menjadi jemaah haji dan juga bisa menghabiskan waktu di kota yang mulia. Ini kota nomor 1 umat Islam, kota Makkah Al-Mukarramah. Dan juga bisa meraih pahala sholat berjamaah yang kalau sendiri saja 100.000 pahala. Kalau berjamaah dikali 27 berarti 2,7 juta pahala setiap kali sholat. Sama kalau kita sholat duhur di sini sekali, berarti sama perbandingannya 2 juta sekian pahala dibandingkan sholat di Indonesia. Beberapa hari di sini sangat mahal. Belum lagi nanti insya Allah mulai tanggal 8 kita akan masuk ke rangkaian puncak ibadah kita. Dan itu mungkin tidak semua orang juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan. Maka harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memaksimalkan semampu kita tentunya dalam hal-hal yang baik. Apakah itu mengerjakan ketaatan ataupun bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu. Dan insya Allah kita juga memanjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Saya langsung masuk saja di Riyadhus Shalihin karena waktunya terbatas juga 1 jam. Kami sudah sampai di kitab nomor 7, kitab tentang adab bepergian jauh atau safar. Dan sudah dibahas panjang lebar bab pertamanya masalah anjuran keluar pada hari Kamis dan di pagi hari. Sedikit saya ingatkan kalau Nabi SAW sangat gemar melakukan perjalanan beliau di hari Kamis. Walaupun hari-hari lain juga boleh. Tapi itu cukup banyak riwayat yang menyebutkan dalam peperangan beliau, dalam safar beliau sangat gemar dengan hari Kamis. Dan ini sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya di saat menjelaskan materinya. Di bab kedua, bab anjuran mencari teman untuk safar dan mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin yang ditaati atau amir safar. Ini juga sudah dijelaskan, tapi kesimpulannya kalau mau safar, makin banyak orang yang safar sama kita maka makin bagus. Ya. Anjuran Nabi SAW itu 3 orang kalau bisa dan menunjuk salah satunya menjadi amir. Kecuali darurat sekali, kita memang tidak bisa kecuali safar sendirian, maka baru kita boleh safar sendirian. Tapi Nabi SAW ingatkan ya, karena bahayanya orang kalau safar sendirian itu akan sangat dekat dengan godaan-godaan syaitan. Dan akhirnya bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah itu yang dimaksudkan dengan masalah safar sendirian. Tapi kalau kita satu grup seperti ini kan kita bersama-sama ya. Itu mungkin berbeda bahasannya. Ini sudah pernah juga saya bahas. Saya harus masuk ke bab yang kita akan bahas ke depannya. Karena teman-teman secara online menunggu tentu lanjutannya. Jadi bagi jemaah haji saya kasih gambaran umumnya saja. Kemudian bab ketiganya juga itu sudah kita bahas tentang bab adab berjalan, singgah, menginap dan tidur dalam safar. Anjuran berjalan di malam hari, bersikap lemah lembut dengan hewan tunggangan, memperhatikan kebutuhannya, perintah kepada pemiliknya yang melalaikan haknya agar memberikan haknya, dan bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan itu kuat. Saya kesimpulan bab ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk memberikan hak hewan tunggangannya. Dan pada kesempatan itu sudah saya jelaskan kalau di masa sekarang mungkin sudah jarang orang menunggangi kuda, unta. Tapi tetap mobil, motor, kendaraan ini juga diberikan haknya. Ya mungkin sudah umum dengan memberikan bahan bakar yang cukup, memberikan waktu untuk istirahat. Semua ini bagian daripada sunnah Nabi SAW dalam safar. Dan kita akan masuk bab sekarang yang keempat dalam kitab ini. Dan ini tepatnya bab nomor 169 dari awal belajar. Yaitu bab masalah membantu teman. Imam Nawawi rahimahullah, salah satu imam yang sangat terkenal dan bermadhab Syafi'i. Dan beliau memiliki banyak sekali buku-buku yang mulia. Di antaranya yang sangat masyhur adalah buku yang sedang kita bedah. Dan Alhamdulillah, alladzi bini'mati tatimmus salihat. Yang segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena semua nikmat dan semua kebaikan tersempurnakan ya, dengan izinnya. Itu kami sudah sampai di halaman 665. Jadi lebih dari setengah buku ini kita bahas ya. Dan buku Riyadhus Shalihin ini itu lembarannya kalau sampai di akhir
di atas 1000 lembar, kurang lebih 1132. Jadi masih ada hampir atau lebih dari 500 lembar yang akan dibahas insya Allah dari buku ini. Yang sudah berlalu 654 lembar dari awal belajar. Bab ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pentingnya seorang muslim selalu peduli dengan teman-temannya baik dalam safar ataupun selain safar. Namun kalau seseorang ingin mengetahui kualitas persahabatan dia dengan temannya atau temannya dengan dia, sebaliknya, dia bagaimana dengan temannya, temannya bagaimana dengan dia, itu justru salah satunya dengan safar. Salah satunya dengan safar. Makanya ada seseorang pernah datang kepada Umar radhiyallahu anhu dan berkata, "Ya Amir Mu'minin, ini adalah sahabat dekat saya." Lalu Umar mengatakan, "Apa kau pernah safar dengan dia?" Maka orang itu mengatakan, "Belum." Kata Umar, "Kalau begitu kau belum mengenalnya." Orang kalau safar itu akan kelihatan sifat-sifat aslinya. Karena dia letih, dia harus butuh pengorbanan, mendahulukan temannya, membantu temannya yang sedang butuh, kemudian mengeluarkan biaya. Semua ini adalah pengorbanan-pengorbanan dalam safar. Dan safar dalam Islam dibolehkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah memberikan atau menyebutkan tentang keutamaan safar. Di saat safar itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Wasafir fafis safaru khamsu fawaidin." Dan safarlah kalian, karena dalam safar akan mendapatkan 5 manfaat sekaligus. Lalu beliau menyebutkan satu persatu. Tafriju hammin. Yang pertama bisa menghilangkan rasa sedih dan sumpek. Kapan seseorang itu lagi ada masalah, kemudian dia safar sejenak, dia keluar, mengganti cuaca, suasana, maka akan membuat dia fresh kembali. Nah, itu diistilahkan dengan tafriju hammin. Kemudian yang kedua, waktisabu ma'isyatin. Bisa mendapatkan peluang-peluang pendapatan dalam hidup atau bisnis kalau kita bahasakan sekarang. Dengan safar, melihat peluang di negeri orang, di kota orang lain, bertemu dengan para pengusaha di sana, maka ini bisa memberikan peluang ini. Iktisabu ma'isyah. Yang ketiga, ilmun. Bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau orang safarnya benar, maka dia selalu hanya ingin mencari hal-hal yang bermanfaat. Mungkin ilmu itu agama, dia datang kepada para ulama di negeri itu, atau dia pergi bertemu dengan atau mencari ilmu yang umum, yang memang bermanfaat bagi dia secara duniawi. Kemudian yang keempat, adabun, tata kerama. Dia akan belajar tata kerama. Beda sekali muamalah seseorang yang sering safar dengan orang yang tidak safar. Kami lihat misalnya di alam kami, para ulama, para da'i, yang sering safar dan akhirnya berinteraksi dengan negeri-negeri orang. Ya, dia bertemu dengan audiens atau mad'u, ya, orang yang didakwai berbeda-beda, karakter yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, itu akan berbeda sekali dengan orang yang cuma duduk di kota dia dan kemudian dia berdakwah dengan satu sisi atau satu cara saja. Retorika akan berbeda. Itu juga mungkin berlaku bagi para dosen, berlaku bagi para pengusaha. Mereka kalau safar akhirnya punya banyak ragam pengalaman dari tata kerama orang-orang, maka ini akan menambah wacana dan pengalaman dia. Kemudian setelah adabun, kemudian dikatakan yang kelima, wasuhbatu majidin, dan persahabatan yang sejati. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah memang membahasakan dalam safar itu ada manfaatnya. Di antaranya mendapatkan sahabat yang setia. Kalau teman-teman safar dengan seseorang teman, kemudian dia bisa bersabar, bahkan dia mendahulukan kita, masuk kamar hotel, misalnya dalam perjalanan kita letih, lalu digantikan bawa mobilnya misalnya contoh, nyetir mobil, atau misal dia memberikan masukan-masukan, atau pada saat mampir di rest area mungkin dia membayarkan, mungkin ya, ada pengorbanan yang terlihat, atau mungkin mendahulukan diri kita dalam hal-hal mungkin itu juga dia butuh, ya, fasilitas, tapi dia tahu kita lebih butuh misalnya. Kemudian juga mungkin pada hal-hal yang terjadi, hal tidak diinginkan, kita sakit, ya, meninggal, dia bisa membantu dan mengurus misalnya. Nah, semua itu adalah hal-hal yang bisa dinilai dari persahabatan yang setia. Itu dengan safar. Itu dengan safar. Makanya Imam Nawawi rahimahullah membabkan bab khusus dalam kitab adab safar ini, yaitu bab membantu teman. Bab membantu teman. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah adalah idkhalus surur ala qalbi muslim. Memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hati seorang muslim. Nah, ini juga bisa terjadi pada saat safar, ya. Atau kalau tidak safar, misalnya dia lagi sakit kita jenguk, dia lagi butuh kita bantu, ya, dia lagi sedih kita hibur. Semua ini bagian daripada ibadah dalam Islam. Ya, ibadah dalam Islam. Berapa banyak orang yang safar tidak peduli dengan teman-temannya, dengan lingkungannya.
Mau orang celaka, mau orang kurang, mau orang butuh, dia tidak peduli. Padahal sebenarnya dia mampu untuk membantunya. Ingat teman-teman sekalian, dalam Islam kita punya peluang, sebagaimana kami jelaskan di materi pertama kita, tentang masalah renungan hidup. Kita bisa Bapak Ibu sekalian mendapatkan ekstra pahala dalam Islam dari semua jenis ibadah sunnah ya ataupun wajib itu melalui dua hal. Selain yang kita kerjakan, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu kita dapat sendiri. Tapi kita bisa dapat ekstra pahala di jenis ibadah yang sama dengan dua cara. Ya. Yang pertama sudah kita jelaskan, ya kalau masih ingat itu adalah kemasan ibadah itu sendiri. Bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Beda antara orang yang sholat malam, bangun apa adanya dengan baju dia, sholat. Uduk sholat, hadap kiblat selesai. Mungkin cuma pakai baju kaos, mungkin ibu-ibu cuma pakai daster lalu pakai habis mukena. Dia tidak khususkan ada kemasannya. Surah juga yang terlintas yang dia baca. Dengan orang yang memang sudah programkan sebelum tidur, dia mengemas sholat malamnya itu. Dia sudah siapin bajunya, dia sudah siapin sejadahnya yang terbaik, dia sudah bubuh minyak wangi. Mungkin kalau ibu mau kenahnya yang baru sudah dicuci. Bapak-bapak juga ada baju khusus sholat malam menghadap kepada Allah. Kemudian dia pilih surahnya, gitu kan. Dia tentukan jamnya. Ini semua kemasannya. Kalau masih ingat kemarin saya jelaskan itu ya. Masih ingat gak ini? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oke. Itu juga dengan sedekah. Kalau kita berikan sedekah uang, kemudian apa adanya dengan kita kasih uang yang masih baru ya, atau yang terbaik. Dan sekian banyak memberikan makan. Kita sudah ceritakan istri Nabi SAW, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, di mana beliau orang yang pertama menyusul Nabi SAW karena tangannya panjang ya. Dan akhirnya umatul mukminin mengukur jari tangan mereka setelah Nabi SAW meninggal. Ternyata ini maksud adalah karena beliau suka bersedekah. Semua istri Nabi suka sedekah, tapi beliau bersedekah dengan hasil tangannya sendiri. Ada upaya ekstra, kemasan terhadap sedekah itu. Dan seterusnya. Dan yang kedua kita memarketingkan. Kita coba pasarin, kita tawarkan kepada orang-orang gitu kan. Kebaikan-kebaikan tersebut. Nah ini semua adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya teman-teman sekalian, kita ini manusia makhluk sosial, tidak hidup sendiri, kita bisa mendapatkan ekstra pahala, bahkan dari kesalahan-kesalahan orang pun kita bisa dapat pahala. Orang tidak sholat kita nasihatin lalu dia berubah, kita dapat pahala, gitu kan. Orang buat kriminal apa saja kesalahan kita nasihatin, kita luruskan, ya dia terima tidak terima, nasihat itu sudah pahala. Kalau dia terima, lebih banyak lagi pahalanya dengan dia akhirnya taubat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang saleh, ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya yang artinya, aku menemani untuk memenuhi kebutuhan satu saudaraku muslim. Lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini 1 bulan. Bayangkan kalau kita i'tikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang akan kita datangi nanti satu sholat 1000. Orang kalau i'tikaf mengikat diri di masjid, itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya akan sholat di masjid itu. Kalau sholat sendiri 1000 pahala, kalau berjamaah kali 27. Ya. Berarti sekitar 27.000 pahala sholat di Masjid Nabawi. Belum sholat-sholat sunnahnya. Belum ibadah itikaf sendiri duduk di situ. Dan itu besar sekali keutamaan. Bahkan salah satu hal yang dianjurkan beritikaf di masjid-masjid yang mulia. Masjid Haram Mekah di akhir Ramadan. Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Aqsa di Palestina. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim. Satu saja. Misalnya tolong antarin saya ke alamat ini. Tolong bantu saya ini. Itu aku penuhi 1 kali. Lebih aku cintai, maksudnya akan lebih besar pahalanya dibandingkan i'tikaf di masjidku 1 bulan. Berarti memenuhi hajat seorang muslim, teman, saudara, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita justru masuk ke alam merusak hubungan atau masuk kepada ranah di mana yang kita tidak boleh masuk, seperti mencoreng kehormatan seorang muslim, ya, mengambil haknya yang kita jelaskan juga pada pertemuan lalu, itu bahaya sekali. Kata Nabi SAW, riba itu 73 bab, 73 tingkatan, ya, 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Jadi kalau di bab zina, itu yang paling tinggi level bahaya zina itu adalah berzina dengan mahram. Seperti ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, ini hukumnya langsung dirajam. Kalau dalam hukum Islam, kalau kepergok dirajam. Ya, kalau dalam Islam kan kalau bab zina, kalau sudah tahu Bapak Ibu sekalian, orang kalau masih bujang dan gadis berzina itu dicambuk 100 derah. Dijelaskan dalam surah An-Nur. Kalau dia sudah nikah, maka hukumnya rajam, muhsan namanya. Dirajam mereka, kalau kepergok dan ketahuan. Tapi kalau terjadi perzinahan antara mahram, itu hukumnya langsung rajam. Gak pakai cambuk lagi, karena ini bab paling level berbahaya dalam bab zina. Di bawahnya ada zina dengan istri mujahid. Istri mujahid lagi pergi berperang, dia ganggu istri, dia zina sama istri mujahid. Itu berat sekali. Di bawahnya lagi ada
zina dengan istri tetangga atau suami tetangga. Ya, itu waktu ditanya kepada Nabi SAW, dosa zina, dosa apa yang termasuk berat di sisi Allah adalah engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Nah, tetangga orang yang paling dekat yang harus kita berbuat baik, ya, tapi bukan malah berzina, itu termasuk. Baru masuk zina secara umum. Orang ke tempat naudzubillah pelacur atau ketemu orang zina. Ini jadi bab zina itu tertinggi adalah bab dengan zina dengan mahram. Tapi kalau dipertemukan dengan riba, maka bab tertinggi zina itu menjadi bab terendahnya riba. Karena kata Nabi SAW, riba 73, tingkatan yang paling rendah seperti berzina sama ibu sendiri. Yang tertingginya bab zina. Tapi perhatikan, bukan ini yang sedang kita bahas. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan bab tertingginya riba. Saya ulangi ya. Bab terendahnya riba sama dengan dosanya bab tertingginya zina. Ya. Sekarang kita bahas ke bab tertingginya riba. Level ke-73 dari riba itu yang tertinggi adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Berarti itu luar biasa itu. Kayak menggunjing orang, memfitnah orang, nyakiti hati seorang muslim. Itu levelnya sama dosanya dengan level tertingginya riba. Nah ini nggak main-main ya. Satu sisi kita kalau buat baik sama mereka, kita dengarin permasalahannya, kita pecahkan dan segala macam, itu kita dapat pahala, penuhi kebutuhannya, ya bantu dia, berikan utang, bantu lunasi utangnya, jenguk kalau sakit, apa saja permasalahan rumah tangganya, itu semua adalah hal yang luar biasa. Seperti tadi Nabi SAW bilang ya, lebih beliau sukai daripada itikaf sebulan di masjid beliau. Kemudian memasukkan kegembiraan dalam hati muslim, amal yang paling Allah cintai. Ya, kemudian juga sebaliknya kalau kita menyakiti dia atau kita masuk ke ranah kehidupan dia, mencoreng kehormatannya, menipu, mengambil hartanya, apalagi kalau sampai menumpahkan darah, maka itu adalah sama dosanya dengan yang tertinggi di level riba. Ya. Ini bahaya sekali, oleh karena itu harus hati-hati. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membaca dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Dan saya berharap semua jemaah haji kita tentunya berharap nanti setiap hari Kamis ya, itu bisa ngikutin kajian ini ya. Online saja. Karena ini berjalan sudah 8-9 tahunan ya. Alhamdulillah. Ini berlanjut terus ya. Dan ini cuma 1 jam. Kalau di Jakarta itu habis duhur sampai 1 jam. Kalau duhurnya selesai jam 12, kami mulai 12.30 sampai 13.30. Kalau duhurnya ya di atas dari itu jam 12, 12.10 baru selesai, atau 12.20 biasanya dengan sholat berjamaah, dengan sholat ba'diyah biasanya kami mulai 13.00. Tapi ini semuanya online bisa diikuti insya Allah. Baik, dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab nomor 169 dari awal belajar di kitab Adab Safar, bab 169 judulnya bab membantu teman. Dalam bab ini kata beliau ada banyak hadis telah disebutkan di muka seperti hadis Nabi SAW yang hadis berbunyi wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan dalam hadis yang lain kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik akan dihitung sedekah atau pahala yang besar. Dan hadis-hadis yang semisalnya kata beliau. Hadis-hadis yang semisalnya. Artinya beliau kalau mau mengangkat hadis-hadis tentang keutamaan membantu seorang muslim, membantu teman, membantu seseorang, maka itu akan sangat banyak sekali. Maka beliau mengatakan sudah banyak hadis yang lewat sebelumnya. Lalu ada footnote di situ, beliau mengatakan di antaranya nomor hadis 250. Nah, kalau ini kan sekarang kita akan masuk hadis pertama dalam bab nomor 169 ini, hadis nomor 976. Berarti sekitar 400, 600, 700 hadis yang lalu itu ada bahasan tentang keutamaan-keutamaan berbuat baik dan menolong sesama muslim. Baik, dalam bab ini ada hadis pertamanya dan ini urutan 976 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu fi safarin idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basaruhu yaminan wa shimalan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu fadhakara min asnafil mali ma dhakarahu hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl." Terjemahannya, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika kami sedang dalam perjalanan, tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang berada di atas hewan tunggangannya.
Dia mengarahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, seakan-akan sedang butuh bantuan. Maka Rasulullah SAW pada saat itu bersabda kepada semua sahabat yang ada di situ, barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, tunggangan, maka hendaklah memberikan kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal. Beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau maksudnya Nabi SAW, terus saja menyebutkan berbagai macam harta hingga kami menyangka bahwa tidak ada hak bagi siapapun di antara kami atas harta yang berlebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, dan ini metode kami dalam membedah hadis atau kitab-kitab hadis. Setiap ada sahabat atau tabi'in yang menceritakan tentang kronologis hadis, kita akan sebutkan itu sebagai sebuah keutamaan untuk beliau. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kepada kita tentang kronologis terjadinya penyebutan hadis ini. Ada orang yang tadi datang, dilihat dari jauh, kemudian dia balik kanan dan kiri, terlihat orang itu butuh. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk membantu siapa saja yang punya bantuan. Nah ini kan berarti Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan kepada kita. Dan juga ada beberapa sahabat kadang-kadang mereka menceritakan keadaan Nabi SAW yang mungkin kalau di masa itu orang tidak perlu. Nabi lagi duduk, Nabi lagi jalan, Nabi pakai baju ini. Biasanya ada sahabat yang menyampaikan begitu pada saat menyampaikan hadis ya. Sebelum inti hadis mereka menceritakan dulu keadaan lingkungannya. Ini nilainya sangat mahal di waktu kita sekarang. Kalau masa itu mungkin orang tidak terlalu perlu. Kayak kita sekarang lagi haji sama-sama, mungkin Bapak Ibu kalau menceritakan, Ustaz Khalid itu pakai baju warna ini dan itu. Di saat itu keadaannya duduk di kamar, kita lagi ta'lim dan itu mungkin tidak terlalu penting bagi kita sekarang karena kita semua tahu. Tapi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi orang akan berpikir kronologis ini penting gitu kan. Oh suasananya di Mekah ya, oh di hotel ini ya, oh begini dan begitu. Mungkin waktunya, mungkin pakaiannya itu semua bermakna. Nah seperti itulah. Nah itu seringkali para sahabat kadang-kadang di antara mereka ada yang menyampaikan secara detail sesuatu yang berhubungan dengan penyebab disebutkannya hadis ya. Dan dalam ilmu Al-Quran ada namanya sababun nuzul ya, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis itu ada namanya sababul wurud, sebab disebutkannya hadis tersebut. Tentu tidak semua ayat ada sababun nuzul, enggak semua hadis ada sababul wurud, tapi kalau ada biasanya disebutkan oleh para ulama agar kita lebih memahami maksud dari ayat dan maksud dari hadis. Ya, seperti itulah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi pelajarannya, yaitu bagaimana kepedulian Nabi SAW sebagai suri tauladan. Dan beliau tidak membuang-buang peluang dan kesempatan di saat memang dibutuhkan, beliau langsung menyampaikan. Ini salah satu tradisi Nabi SAW yang luar biasa. Beliau tidak pernah meninggalkan peluang, kesempatan untuk membantu orang kecuali beliau bantu. Bahkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satu ciri Nabi SAW, beliau tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Itu cirinya. Dan kalau Bapak Ibu mau masuk dalam bab tertinggi, dalam bab dermawan dan sedekah, itu adalah tidak menolak siapapun yang minta dari kita. Selama bukan untuk maksiat kita mengiyakan semuanya. Tapi Ustaz orang itu kan ulang-ulang, dia saja minta terus, nggak masalah. Bedanya apa kita kasih dia dengan kita kasih orang baru? Intinya sedekah. Malah kalau ada orang yang kerabatnya sering rongrongin dia minta, temannya minta, berarti kan sudah terbuka sumber sedekah dia. Syaitan aja membuat berat dalam hatinya. Sebenarnya itu peluang sedekah sedang ada depan mata kita. Andai saja kita lihat peluang tersebut di hari kiamat, nanti kita akan berharap orang ini akan datang bukan cuma sekali sehari. Mungkin setiap hari beberapa kali, karena melalui orang inilah sedekah kita akan dibawa ke timbangan amal pada hari kiamat. Kan begitu. Makanya Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, dan banyak ulama-ulama tabi'in di masa dulu, mereka itu kalau memberikan sedekah kepada orang dan dibawa pergi, mereka senyum lebar. Sambil mengucapkan kata-kata dengan orang di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini pergi ke timbangan amal, membawa amal-amal kami tanpa diupah sedikit pun. Sekarang Bapak Ibu kasih sedekah kepada seseorang 1 juta rupiah. Ini kan secara kasat mata dia dapat angka nilai 1 juta, kan gitu. Dia dapat uang fisik 1 juta itu. Tapi kita harus pahami baik-baik teman-teman, dalam Islam bukan itu yang sedang dilihat. Bukan fisik yang kita kasih, tapi apa yang kita dapat sebagai feedback nilainya ya.
Jadi kayak misalnya dia 1 juta, dia kan habis tuh pakai beli makanan, beli baju, bayar utangnya, selesai. Tapi kita dalam Islam tidak kehilangan nilai 1 juta itu. Itu akan dibawa ke timbangan amal melalui dia. Kalau tanpa dia mungkin tidak bisa dibawa ke timbangan amal, ya kan? Maka dibawa ke timbangan amal dan bukan sampai di situ. Akan Allah lipat gandakan sebagaimana Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat satu kebaikan maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Maka sifat kedermawanan yang benar adalah betul-betul dia lihat nilai yang akan dia dapat, bukan siapa yang menerima. Tidak penting siapa yang menerima sedekah kita. Tidak penting siapa yang menerima bantuan kita. Yang penting adalah nilai bantuan itu akan kita dapatkan. Makanya ada seorang tabi'in namanya Rabi' ibn Huthaim rahimahullah. Rabi' ibn Huthaim ini Bapak Ibu sekalian, beliau pernah duduk dengan 2 muridnya. Karena orangnya lagi berhadapan dengan tamu atau ada tamunya datang, 2 orang murid beliau, maka istrinya membuatkan makanan yang sangat mewah di saat itu, namanya halwa. Tapi halwa ini dalam bahasa Arab artinya manis-manisan ya. Tidak semua halwa itu sama. Ya, hampir semua yang manis diistilahkan dengan halwa biasanya, permen apa segala macam sudah dimakan halwa. Tapi di masa itu ada jenis makanan di mereka namakan halwa, adonannya itu sangat istimewa, bahan-bahannya eksklusif. Jenis-jenis kacang-kacangan yang dicampur juga di situ bagus, dicampur dengan madu dan segala macam. Intinya dia makanan biasa dimakan oleh orang-orang yang punya kemampuan dan kelas-kelas raja. Istrinya Rabi membuat itu. Lalu anaknya disuruh bawa keluar. Begitu dibawa keluar, dihidangkan di depan Rabi. Dan baru saja Rabi ingin memakannya, juga mempersilahkan kedua tamunya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah beliau. Lalu beliau beri isyarat kepada anaknya, coba buka pintu itu. Lalu anaknya buka, waktu dibuka Bapak Ibu sekalian, di depan pintu ada orang gila. Bukan orang biasa, orang gila. Digambarkan orang itu gila, acak-acakan rambutnya, bajunya kotor. Seperti kita tahu keadaan orang gila karena mereka tidak sadarkan diri, subhanallah. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit ini tentunya ya. Allahumma amin. Maka orang gila itu memberikan isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh ambil halwa ini, makanan mewah ini kasih ke orang gila itu. Maka anaknya datang, ambil. Karena halwa itu sudah dipotong-potong sama ibu si anak ini, istrinya Rabi. Maka dia berpikir dia bawa ke sana untuk dia kasih 1 potong. Tapi subhanallah orang gila juga tahu makanan enak. Gitu, ya. Waktu dia lihat makanan itu, orang gila itu ambil semua 1 piring. Semuanya dimakan habis. Digambarkan dalam cerita ini, begitu ceritanya, itu saking lahapnya orang gila itu makan sampai netes-netes air liurnya dan habis. Begitu habis, dilempar piringnya, dia pergi gak terima kasih. Orang gila. Anaknya Robi ambil piring itu dalam kondisi dia jengkel sama orang gila ini gitu. Terus dia masuk lalu dia datang ke ayah lalu dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tadi itu yang minta-minta orang gila." Apa bahasa anaknya? Dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Ini garis bawahi penting sekali ya. Dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Andai saja tadi Anda suruh saya untuk mengambil makanan apapun di dapur, dia akan makan. Dia kan target cuma hilangin lapar. Kenapa harus halwa ini? Apa jawaban Rabi? Perhatikan orang kalau punya ilmu dan iman, subhanallah. Ini saya ulang-ulang sampaikan di pengajian karena bagi saya ini motivasi yang sangat besar buat saya. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau dia orang gila itu tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu nilainya. Lalu dia membacakan firman Allah SWT, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mungkin mencapai puncak daripada balasan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian paling cintai. Jadi Rabi' ibn Huthaim rahimahullah tidak lihat orang gilanya, enggak penting siapa yang terima, tapi bagi dia sedekah yang saya kasih. Siapapun yang terima, yang penting yang terbaik saya kasih, ini yang sedang saya targetkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita paham ini, kita akan betul-betul siap untuk bisa memberikan yang terbaik kepada siapapun. Toh nilainya akan kita terima di sisi Allah SWT, bahkan dilipat-lipat gandakan. Bab sedekah ini teman-teman, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan belasan ayat berhubungan dengan masalah sedekah. Ya, karena ini ada singgungan tentang masalah Nabi SAW waktu lihat orang itu kiri kanan dan beliau peduli sekali. Langsung beliau menyuruh para sahabat untuk ayo siapa yang punya kelebihan tunggangan, unta, kuda. Kalau kita sekarang tuh mobil, motor, siapa yang punya? Kasih kepada orang yang butuh. Gitu. Kamu sudah punya pakai, yang lain kasih ke orang. Seperti itu.
Siapa yang punya kelebihan bekal makanan, pakaian, kasih kepada orang yang butuh. Jangan numpuk-numpuk gitu ya. Bagi kepada orang. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Nabi SAW sebutkan berulang-ulang ya, beberapa jenis yang lainnya. Kan tadi tunggangan, bekalan, mungkin yang lain-lain. Rumah, tanah, perkebunan. Nabi sebutin banyak berbagai macam jenis harta. Sampai kata Abu Sa'id, kami sampai menyangka tidak ada lagi orang muslim punya kelebihan terhadap hartanya terhadap muslim yang lain. Artinya semua orang muslim juga punya hak terhadap harta dia. Karena Nabi SAW motivasi, kasih. Sebelum menyesal gitu kan. Pakai yang sesuai kebutuhan, sisanya sedekahkan. Itu luar biasa. Baik, dalam hal ini saya ingin mengingatkan kita tolong buka aplikasi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tentang masalah sedekah. Ya, dimulai dari ayat 261. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. Saya bacakan ayatnya. Ini belasan ayat berisikan tentang sedekah, motivasinya dan bagaimana adab-adabnya. Selalu ulang-ulangi ayat ini nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau baca, mumpung sekarang saya bacakan dengan terjemahan, nanti Bapak Ibu jadi bisa renungi. Ya, belasan ayat ini. Yang pertama ayat 261. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah maksudnya di jalan Allah, adalah serupa seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir ada 100 ya, biji. Apa maknanya? Sedekah satu, balasannya 700 kali lipat. Seperti satu benih, ada 7 bulir, lahir dari satu benih itu, dan satu bulirnya ada 100 biji. Ya. Lalu apa kata Allah? Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Makin Bapak Ibu ikhlas dalam memberi, tidak gerutu, nggak terpaksa, makin maksimal pahalanya. Cintai sedekah itu, kasih orang. Ambil, apa, silakan. Ya, seperti itu dalam Islam dianjurkan. Allah melipat gandakan ya pahala sesuai yang dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Yang memerintahkan untuk sedekah itu Allah pencipta alam semesta yang paling luas karunia-Nya. Engkau berikan sekarang 100 juta, dia akan kasih kamu lebih daripada itu, kan gitu. Berlipat-lipat ganda. Lagi maha mengetahui apakah orang ini kerjakan karena ikhlas atau tidak, punya dengan keimanan atau tidak. Ini ayat luar biasa. Ayat 262-nya masih masalah sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adab sedekah Bapak Ibu sekalian. Perhatikan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu, kamu sudah saya kasih. Ya, perhatikan. Karena ingat, yang kita sedang bantu, dia hanya didatangkan oleh Allah perantara agar bisa kita sedekah dan sampai ke timbangan amal. Jangan sakiti hatinya orang itu. Gak ada urusan. Ikhlas karena Allah itu. Perhatikan, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua dalam adab masalah sedekah supaya diterima sama Allah, selain tidak menyebut-nyebut pemberian, dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Jadi kita sudah memberi, kita jaga perasaan dia lagi. Tidak menyakiti. Mereka, orang-orang yang seperti ini, bisa menjaga dua hal, tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak menyakiti hati orang penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, maksudnya maksimal. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, maksudnya terhadap balasan dan ganti yang Allah kasih dari harta yang mereka keluarkan, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya mereka akan terima nanti balasannya di hari kiamat, jadi tidak perlu mereka sedih dengan itu. Jangan yang mereka sudah keluarkan ya. 263-nya. Ini ayat-ayat sudah turun 1400 tahun sekian yang lalu ya. Qaulun ma'rufun maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'u hadza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maksudnya di ayat ini, kalau Bapak Ibu kebetulan lagi tidak punya sama sekali, kita lagi bangkrut, lagi terlilit utang, Allah uji imannya. Datang orang minta bantuan. Dalam kondisi seperti itu kata Allah, qaulun ma'ruf. Tetap ucapkan kata-kata yang santun. Maaf ya, saya belum punya. Insya Allah kalau saya punya, saya akan bantu satu waktu. Bukan kamu tidak tahu diri ya.
Saya sudah begini dan begitu. Nah, ini Allah perintahkan nih, adabnya. Ini masuk dalam adab nomor 3-nya. Adab nomor 1 tadi tidak menyakiti, ya, tidak menyebut-nyebut, tidak menyebut pemberian, tidak menyakiti hati penerima, dan juga membalas dengan perkataan yang baik di saat kita lagi tidak mampu. Maaf saya belum bisa sekarang, nanti saya bantu lagi ya. Dan atau bahasa-bahasa yang semisalnya. Selanjutnya 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa punya iman dalam hati, dia bisa tersentuh dengan ini. Allah panggil, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Selalu sibuk sebut-sebut. Bu Ehsan itu sudah saya bantu, masjid itu saya yang kasih karpetnya, itu yang saya kasih AC-nya, sebut-sebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian lisannya manusia yang sepanjang lidahnya. Oh kamu hebat, kamu dermawan. Habis itu apa? Badannya tambah gemuk. Ini orang yang masih suka dengan puji-pujian orang ini, mau mendapat apa dari pujian orang itu? Angin lalu saja. Gak ada manfaatnya, tapi menghilangkan pahala ibadah kita. Kita kalau bantu orang, kemudian dia pergi, kita tidak terima kasih, gak apa-apa. Gak usah bilang ini orang gak tahu terima kasih, gak perlu. Terima kasih kita harap pahala dari Allah, bukan dari dia. Ini harus diperbaiki benar-benar ini. Ya. Tentu dalam menyebut-nyebut ini, ada sebagian pendapat ulama yang mengecualikan contoh orang tua kepada anak-anak. Ya. Misal ada orang tua anaknya sudah dibesarin, sudah dibiayai hidupnya, lalu gak berbakti. Ayah ibunya bilang, nak, ibu dan ayah kan sudah besarkan kamu dengan baik. Kenapa begini balasannya? Itu kan seperti menyebut kebaikan. Itu gak masuk dalam balahin. Karena dia punya hak sebagai orang tua. Suami pada istri juga tidak masuk dalam hal ini. Tapi kalau memang murni mengingatkan, kayak misalnya sudah diberikan nafkah, kemudian pengeluaran ekstra. Kita tanyakan, kemarin kan sudah saya kasih sekian, ya. Kenapa bisa kurang? Dijelasin sama dia, kemudian kita kalau memang betul kita tambahkan. Nah itu pertanyaan ini kan seperti kemarin saya sudah kasih. Nah gitu. Bahasa ini kan seperti menyebut. Nah ini kalau suami ke istri tidak. Atau seorang pimpinan perusahaan pada bawahannya. Ini saya sudah siapin fasilitas segala macam. Saya sudah kasih bonus bulanan. Saya sudah kasih begini. Kenapa kok kinerja kalian kurang? Ini kan menyebut kebaikan. Tapi tujuannya bukan untuk menyebut-nyebut. Tujuannya agar ayo respon yang sama dong gitu. Jangan sampai saya sudah kasih ini tapi ternyata ini. Yang keempat, pemerintah pada masyarakat. Misalnya satu pemimpin wilayah sudah mengatakan, ini jembatan sudah saya buat ya, tolong dijaga baik-baik, dirawat. Itu nggak salah. Yang tujuannya untuk memberikan peringatan pada masyarakat. Beda kalau dia tunggangi itu memang untuk riya. Itu lain. Berarti itu dia sudah merusak sendiri amalnya. Tapi kalau hanya sekedar memberikan peringatan itu tidak masalah. Ya. Tapi tetap saja selain daripada ini semua hati-hati. Jadi makin kita tidak menyebut, makin bagus ya. Saya ulangi terjemahannya. Hai orang-orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah. Karena kalau orang riya yang dia butuhkan respon pujian orang. Orang kalau ikhlas tidak butuh itu ya. Dikatakan di sini seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Ada batu licin, di atasnya ditaruh tanah. Ya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Orang kalau beramal karena riya, Bapak Ibu sekalian, ibaratnya tadi seperti batu licin ditaruh pasir. Pasir itu kayak amalnya dia. Ya. Dihantam dengan hujan yang lebat, hilang semuanya. Tidak ada nilainya. Nah seperti itulah. Selanjutnya 265-nya. Wa mathalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa in lam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, dan untuk keteguhan jiwa mereka, supaya iman nancap dalam hatinya, supaya dia selalu termotivasi untuk mengerjakan kebaikan. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.
Dari sini juga tentu ada, kalau orang mau adakan penelitian ilmiah ini bagus sekali ya. Bagaimana Allah berikan perumpamaan kalau kebun-kebun itu di atas daratan tinggi, di hujan lebat 2 kali lipat hasil panennya, gitu kan. Tapi kalau hujan gerimis bisa cukup dengan 1 kali panen. Tapi ini penelitian butuh sendiri. Tapi Allah SWT berikan perumpamaan orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sedekah, maka akan mendatangkan lipat ganda daripada hasil sedekahnya itu. 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar. Wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba yasarun fi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras dan yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu berfikir. Artinya kalau orang ria, orang pamer, seperti itu keadaannya. Seperti kebun-kebun yang sudah subur, ya, kemudian hancur dengan Allah datangkan hama, Allah datangkan masalah, sehingga habis semuanya. Ayat 267-nya, Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhidhi illa an tughmidu fi, wallahu wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ini adab keempatnya nih. Enggak menyebut-nyebut, tidak menyakiti perasaan, kemudian kalaupun tidak punya maka qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Nah yang keempatnya perhatikan ini. Ya, ini adab yang luar biasa dalam bersedekah. Ya, ini sudah 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Tolong renungi baik-baik. Kata Allah, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Atau bahasa terjemahan lebih tepatnya yang terbaik. Keluarkan yang terbaik. Makanan jangan makanan sisa, makanan yang masih bagus, baju yang masih baru atau bagus gitu loh, ya. Berikan yang terbaik. Ingat, jangan lihat si penerima, lihat perintah Allah dan berharap balasannya. Kalau kita selalu melihat si penerima, kita akan selalu menilai-nilai. Orang ini sudah berapa kali saya bantu, orang ini begini dan begitu. Jadi kita tidak maksimal dalam sedekah. Gak usah lihat siapa penerimanya, mau orang itu atau orang lain sama saja. Intinya sedekahnya, kan itu. Tidak penting siapa yang menerima, sudah kita jelaskan tadi. Ini luar biasa nih, kata Allah, hai orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Apa saja hasil bumi, gitu kan? Lalu apa? Perhatikan ini dalam sekali Allah ingatkan. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya. Buah-buah hasil panen yang busuk-busuk, yang cacat, ini sedekahin aja. Yang bagus-bagus dijual. Nah itu Allah bilang, jangan pilih yang busuk-busuk, yang buruk-buruk baru kamu sedekahkan. Pilih yang paling baik, kasih. Bapak Ibu beli buah-buahan, sebelum makan suami istri sama keluarga, kasih dulu pembantu yang bagus-bagus tuh. Keluarkan, nih setengah buat mereka, atau beliin produk yang sama buat mereka. Mau sedekah pakaian yang bagus, maksimal. Beli baju tertentu, beli baju yang sama sedekahin ke orang lain. Itu maksimal dalam sedekah. Gitu kan? Jangan tunggu rusak, robek, baru kasih orang. Daripada dibuang, daripada rusak. Nih, pahalanya juga daripada, kan itu. Ya. Ini luar biasa dalam sekali. Dan jangan, kata Allah, janganlah kamu, ini orang-orang beriman dipanggil, memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya yang kamu keluarkan itu, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kayak orang yang nggak mau. Sekarang kita keluarin baju bekas itu, makanan bekas itu, mau nggak? Kalau kita yang dibalik, kita penerimanya. Mungkin kita tidak akan menerima kecuali memincingkan mata, kayak nutupin mata sebelah, nggak mau. Nah, itu Allah mengatakan gitu. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji. Yang suruh kamu kasih yang terbaik ini Allah yang maha kaya. Dia akan balas. Kenapa ragu? Kan gitu. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Ini pakai kail. Nggak bisa. Kan itu. Kotak amal lewat 2.000, 5.000. Minta kesehatan, keturunan, keselamatan. Wah, bakhil. Ya. Mana caranya? Kenapa ketawa? Tahu diri. Nah, iya, kasih yang terbaik di jalan Allah. Allah kasih yang terbaik. Selalu cari korek kantong. Kadang-kadang ada orang koin kecil ditarik. Bunyi celengan masjid tang gitu. La haula wala quwwata. Kasih orang miskin kadang-kadang gitu ya. Buka jendela kecil, tangannya cuma keluar.
Kadang-kadang kalau ada, alhamdulillah dulu ada teman-teman kita yang bantu driver di rumah gitu. Kalau dia buka jendela kalau sedekah kasih orang miskin, dibuka. Ya akhi, saya bilang sebentar, buka jendela antum semuanya. Lihat orang itu, kasih dengan senyum dan pilih yang terbaik. Itu ada berapa? 100 ribu, 50, kasih yang terbaik pada orang ini. Ini enggak buka jendela kecil 100 rupiah lagi. La haula wala quwata illa. Baik, 268. 268 ini menunjukkan tentang bagaimana Allah yang Maha Kaya menyuruh kita selalu dermawan, sedekah, dan yang membisikkan kita supaya tidak sedekah dan dermawan itu syaitan. Allah bongkar siapa sebenarnya yang selalu membuat bisikan kita, udahlah nggak usah, itu orang mampu, mungkin anak pinjaman, 1001 alasan. Itu semua bisikan syaitan. Bisikan siapa? Syaitan. Ya, jangan ikuti ya. Ingat, Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Dia yang bilang, jangan kasih nanti kurang, kamu juga butuh, supaya kita tidak sedekah, ya. Syaitan, kata Allah, menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Dalam kurung terjemahnya apa? Baca coba. Di situ terjemahannya. Kikir. Kejahatan itu yang Allah maksudkan kikir. Kikir terhadap diri sendiri, kikir pada orang lain, itu kejahatan. Kriminal dalam Islam. Dosa besar. Imam Mazhabi rahimahullah masukkan bakhil itu dosa besar. Coba bayangin. Kita dermawan. Makanya sering saya sampaikan, Islam menyatakan pangkal kaya sedekah. Kapitalis mengatakan pangkal kaya nabung. Ketemu gak? Satu keluar, satu simpan. Gak bakal ketemu. Mustahil ketemu. Suruh keluarin pangkal kaya, dia tidak nabung terus. Jadi nggak bakal bisa. Nabung ini mati selesai. Ya, akan jadi hartanya orang lain. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa di antara kalian yang lebih senang hartanya dia kelola sendiri sehingga maksimal, atau dikelola oleh ahli warisnya, nanti kalau dia mati. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami ingin kami yang kelola harta kami. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup kalian, kalian kelola sendiri. Karena kalian bawa ke akhirat. Yang kalian tabung-tabung, itu ada yang dikelola ahli waris. Allahu a'lam, dibangun masjid atau tidak nanti, jadi wakaf tanah atau tidak, kita nggak tahu ahli waris kita. Kenapa tidak semasa hidup kita lakukan itu? Kan gitu. Ingat, saya sering tekankan ini dalam tablik akbar serial sahabat teman-teman sekalian. Hampir puluhan sahabat yang sudah kami bedah tablik akbar sebulan sekali di Blok M itu. Rata-rata mereka yang kisahnya kaya raya. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain ridwanullah itu kaya raya. Mereka pada saat meninggal, harta warisnya untuk dibagi, itu dihitung kalau rupiah sekarang ratusan miliar. Ahli warisnya dapat masing-masing. Bukan satu orang gitu ya. Dan itu ternyata bukan hasil tabungan. Itu datang beberapa hari sebelum mereka meninggal. Karena rutinnya bersedekah. Coba. Bukan dari tabungan, tapi dari sedekahnya. Nah ini mumpung 10 awal Zulhijjah, lagi haji, ayo sedekah, keluarin jalan Allah SWT. Ini luar biasa ini. Saya ulangi, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan dalam kurung kikir, tafsirnya itu. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu yang suruh kamu sedekah, ampunan dari sisinya dengan sedekah. Dan juga karunia, rezeki. Allah datangkan gantinya. Dan Allah maha luas karunianya. Allah kalau balas, berlipat-lipat ganda. Dan maha mengetahui. 269. Yu'til hikmata man yasha. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Atau dalam kurung kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Belajar seperti ini jadi faham, oh ini Allah berfirman, oh Rasulullah bersabda. Jadi kita termotivasi mengerjakan, itu hikmah namanya. Faham ilmunya, mau mengamalkan, itu hikmah namanya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah, yang cerdas, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Dengar, amalin. Tidak ada gunanya, oh tadi ceramahnya bagus, ya tidak ada manfaatnya buat saya, tidak ada buat bapak ibu, tidak ada manfaat. Amalin, praktekin, gitu. Itu yang penting. 270-nya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kau nafkahkan dan apa saja yang kamu nazarkan, niatkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Teman-teman coba pekah ya.
Setiap kali ada peluang sedekah jangan disia-siakan. Tidak usah lihat orang yang tawarkan. Lihat peluang yang Allah kasih. Ada yang ajak untuk bantu masjid, ada yang ajak untuk pesantren, ada yang ajak untuk sumur, ada yang itu raih kesempatan itu. Di saat itu Allah sampaikan di kuping kita supaya kita punya peluang di situ, punya catatan amal di situ. Belum tentu kesempatan terulang sama. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, ada satu radio Islam waktu itu beberapa belas tahun yang lalu di Jakarta kena petir, ya. Ininya kan tiangnya itu. Kemudian dia buka sumbangan, donasi, butuh sekian gitu. Saya lihat, oh ini bagus nih. Oke, itu waktu itu habis asar. Dan insya Allah besok habis subuh saya akan sedekah, bantu. Habis subuh besok saya telepon, udah enggak ada. Udah diambil orang. Udah selesai. Loh, saya mau bantu Pak, nggak bisa. Pak, sudah selesai ditutup. Udah nggak bisa, sudah selesai donasinya. Coba, berarti peluangnya sudah hilang. Hitungan jam itu. Jadi jangan sia-siakan, belum tentu. Belum tentu orang yang sama yang datang minta itu kemudian dia bisa lagi datang untuk minta sama kita, belum tentu. Di saat itu Allah mau catat amal soleh kita di saat itu. 271-nya in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu harus depan orang, apa boleh buat ini orang lihat karena ini orang lagi minta depan orang lain, maka itu adalah baik sekali kata Allah. Tidak ada masalah. Jangan karena orang depan orang nanti kalau saya infak kasih dia nanti riya. Itu kan bisikan syaitan juga supaya kita tidak infak. Kasih aja. Nanti setelah itu kalau syaitan bisikin itu orang puji kamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tepis, kan gitu. Maka itu baik sekali kata Allah. Dan jika kamu menyembunyikannya di saat orang tidak tahu, antum lagi sendirian di kantor, di rumah, ada yang tiba-tiba keluarga WA, tolong bantu saya, lalu kita transfer dia, tidak ada yang tahu. Udah, disembunyikan, ya. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari kamu sebagian dosa-dosa atau kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada yang dikehendakinya. Kayak sekarang kami sudah sampaikan begini, saya tidak bisa paksa Bapak Ibu, ayo keluarkan. Saya cuma bilang ayo lakukan gini-gini. Tapi saya nggak bisa awasin, ketuk-ketuk rumahnya Bapak Ibu sudah sedekah belum? Kan tidak mungkin. Bukan tugas kami, bukan tugas seorang muslim atau da'i atau seorang alim. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu memberikan petunjuk pada orang. Itu Allah yang memberikan petunjuk. Kalau masuk dalam hati kita ingin mengerjakan satu perbuatan, itu Allah yang memberikan hidayah. Ya, jangan disia-siakan. Maka Nabi SAW diingatkan oleh Allah. Bukan kewajiban Muhammad menjadikan mereka dapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk atau taufik siapa yang dia kehendaki. Kalau setelah dengar ilmu begini, Bapak Ibu tergerak untuk mengerjakan sampai ajal datang nanti dijadikan sebagai sebuah amal yang konsisten, maka itu petunjuk dari Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Kembali kepada kita sendiri maslahatnya. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan cari pujian manusia. Dan apa saja harta yang baik, yang terbaik yang kita miliki, yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. 273-nya. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifun bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Nah, hari-hari sekarang Palestina nih. Ya, teman-teman kita di Palestina. Ini insyaallah biidznillah taala tidak ada halangan. Beberapa hari ini sudah ada yayasan sosial yang pemimpinnya itu pengajar di Masjid Aqsa lagi datang di Mekah. Yang kemarin sudah masuk di rekening, ada kami buka rekening untuk Palestina itu kita akan alokasikan ke situ insya Allah. Nah kalau Bapak Ibu yang berminat juga bisa langsung memberikan kepada beliau, tidak ada masalah. Mudah-mudahan sempat ketemu nanti di hotel atau di kemah ya. Nah itu nanti yang teman-teman yang pernah ke Aqsa sama kami pasti kenal beliau, ya, Dr. Amjad ya. Baik, di sini intinya selain daripada itu pun, tapi di hari sekarang kan memang Palestina ya, tempat orang sedang berjihad. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Kata teman-teman di Gaza, di Rafah, mereka tidak bisa buat apa-apa sekarang.
bekerja nggak bisa, cuma cari bagaimana bisa hidup ya. Orang-orang tidak tahu, menyangka mereka ya orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat ya mereka. Mereka tidak meminta kepada seseorang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini teman-teman, ya sebelum kita tutup ya, nanti ayat terakhir 274, setelah itu sudah masuk masalah riba. Ada bedanya antara orang yang menjemput bola, mencari pintu sedekah, dengan orang yang tunggu peluang datang baru dia sedekah. Ini beda sekali nih antara langit sama bumi. Yang paling afdal orang yang sengaja keluar mencari pintu sedekah. Dia merasa butuh. Antum yang keluar cari mana yayasan ini, mana orang miskin ini. Antum yang keluar, itu pahalanya maksimal. Dibandingkan orang tunggu nanti ada yang minta baru dia kasih. Itu pun masih negosiasi sama syaitan. Ya. Kasih yang mana nih? 50 ribu atau 100 ribu? Udahlah 50 ribu cukup. Iya kan syaitan. Beda sekali. Jadi di sini Allah SWT ingatkan kepada kita. Kalau kamu temukan ada orang tidak minta-minta, tapi kelihatan dari cirinya orang susah. Kelihatan rumahnya gubuk, kelihatan bajunya biasa. Gak usah tunggu orang minta. Kasih aja. Kan gitu. Kasih langsung selesai. Ya, bahkan sedekah itu luar biasanya bisa pada orang kaya pun. Orang tua kita walaupun sudah mampu kita bisa belikan mobil, kita bisa belikan rumah, berikan baju terbaik, tidak ada masalah, kan gitu. Itu poin tidak kalah penting harus diperhatikan. Makanya Allah bilang, kalau kamu berinfak dan menemukan ada orang yang tidak minta-minta, sebagian orang mengira mereka orang mampu karena tidak mau mengemis. Justru itu bagus untuk dikejar. Jadikan mereka kantong-kantong kita. Ya. Rumah-rumah anak yatim, yayasan sosial, jadikan donatur tetap teman-teman sekalian. Kemarin kalau nggak salah waktu kita lagi manasik di Ritz Carlton, Ustadz Rahmat sudah saya minta jelasin. Salah satu kegiatan kita ada yayasan sosial kan. Kami berharap Bapak Ibu bisa jadi donatur tetap. Atau yayasan lain, silakan. Sebenarnya nggak usah lihat kami yang nawarin. Bapak Ibu itu peluangnya untuk itu. Ada wadahnya kan itu. Atau di yayasan mana saja. Kelebihannya kalau kita jadi donatur tetap, berarti kalau kita bantu misalnya ini ya, saya bantu makannya anak yatim 100 orang 1 bulan. Atau keluarga miskin. Itu kan berarti kita sudah berinfak untuk 1 bulan ke depan. Itu bagus sekali. Dibandingkan kita pada saat ada peluang saja. Itu penting sekali sehingga kita sudah rutin. Ya, sudah menyisihkan setiap dari pendapatan kita 1 bulan sekian gitu. Baik. Terakhir ayat 274-nya tentang masalah sedekah. Jadi bayangkan dari ayat 261 sampai 274. Belasan ayat semua masalah sedekah. Ini selain dari surah-surah yang lain ya. Tapi di sini yang paling banyak di dalam surah Al-Baqarah ini. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, maksudnya dari hilangnya pahala atau hilangnya harta, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Di sini bayangkan kata ulama tafsir, Allah menyebutkan orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari. Maknanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Tidak ada waktu terbatas. Ini penting ya. Misal contoh teman-teman lagi lewat ada masjid taruh celengan di pinggir jalan. Sering kita lihat di Indonesia kan. Antum lewat nih pagi hari ke kantor. Sudah sumbang. Nih 10 ribu, 100 ribu taruh. Pulang sebentar sore. Sumbang lagi gak? Hah? Benar. Benar, kadang-kadang syaitan bisikin kan? Kan sudah tadi. Ini kalau ada syaitan di sini nanti dia marah sama saya. Tidak apa-apa, kita bongkar kedoknya saja. Jadi jangan pernah berhenti menyumbang walaupun di kotak yang sama berulang kali 1 hari gak ada masalah. Itu dermawan di situ. Berarti kan dia masih butuh karena masih ada kotaknya kan? Mungkin tadi belum cukup. Kalau perlu mampir sebentar di masjid itu, ini butuh apa masjid ini? Oh butuh ini nih 150 juta. Udah saya tutupin semua. Clear. Supaya gak ada lagi kotak amalnya. Itu benar. Ini 10 ribu. Habis itu lewat sore kan sudah tadi pagi. Malaikat catat nanti. Dia bilang sudah tadi pagi. Jadi memang luar biasa nih. Membuka pintu kedermawanan ini luar biasa. Dan puncaknya tadi saya bilang adalah tidak menolak ya siapapun yang minta. Baik, 2 hadis terakhir. Ini sudah lewat waktunya. Baik, 2 hadis terakhir dalam bab ini kita tutup dengan ini insyaAllah. Hadis nomor 977 dari awal belajar dan hadis kedua dalam bab ini berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu arada an yaghzuwa faqala ya ma'syaral muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laysa lahum malun wala ashirah,
فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ فَمَا لِأَحَدِهِمَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ يعني أحدهم قال فضمنت إلى اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدكم من جملي. Bahwasanya ini kata Jabir radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW ingin berangkat perang. Maka beliau bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar. Ini sudah mau pergi berperang. Beliau panggil semua muslimin. Waktu itu istilah muhajirin yang datang dari Mekah, ansar penduduk asli Madinah. Tapi semua muslimin. Sesungguhnya ada sejumlah orang dari saudara-saudara kalian yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki keluarga. Gak ada hartanya miskin, gak ada keluarganya, gak ada pasangan hidupnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menampung 2 atau 3 orang kepadanya. Tampung di rumah kalian, penuhi kebutuhannya, jadi sebagai donatur tetapnya. Gitu. Ya. Ambil mereka tuh yang tidak mampu, keluarga miskin, orang susah, ya, dan seterusnya. Sampai pada tingkat selain kebutuhan juga, masalah sampai pada pernikahannya, sampai masalah anak akikah anaknya, apa ini tidak mampu kita penuhi gitu. Maka hendaklah salah seorang dari kalian menampung 2 atau 3 orang kepadanya, maksudnya ke rumahnya atau di bawah tanggungan dia. Sehingga seseorang dari kami tidak memiliki kendaraan yang dikendarainya melainkan hanya hak giliran seperti hak giliran saja salah seorang dari mereka. Maksudnya kalaupun sampai kendaraan kalian cuma 1, tapi untuk membantu saudaranya yang lain, akhirnya dia bisa bergilir menggunakan kendaraan itu sudah bagus. Ya, lakukan itu kata Nabi SAW. Jabir berkata, maka saya menampung 2 atau 3 orang dan saya tidak memiliki giliran menaiki unta saya melainkan seperti giliran salah seorang di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau unta itu di masa itu seperti kita punya mobil cuma 1. Tapi karena ada muslim lain yang butuh, digilir lah. Oke, jam sekian sampai sekian saya pakai ya. Jam sekian kamu pakai, si A, lalu si B pakai. Digilir. Kata Jabir, saya punya unta, tapi karena saya disuruh oleh Nabi tadi untuk menampung 2-3 orang, maka saya bagi unta saya itu untuk saya pakai dalam 1 hari dengan mereka berdua. Dan saya dapat waktu persis sama dengan mereka. Gak ada bedanya. Ya. Begitu luar biasanya anjuran dalam Islam untuk memenuhi dan membantu kebutuhan seseorang, ya, dan itu pahalanya sangat besar. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita mengambil pelajaran yang pertama, bagaimana agar setiap muslim memotivasi muslim yang lain, mulai dari dirinya kemudian orang lain, agar jangan sampai membiarkan ada satu muslim pun yang susah di depan mata dia. Usahakan dia selalu pekah dalam melihat ini. Setiap orang miskin bukan hanya dikatakan, oh iya miskin ya, oh iya sudah ya. Tidak. Lakukan sesuatu. Teman-teman yang di lampu merah kadang-kadang jual barang. Mungkin kita tidak butuh. Baik, tetap buka jendela, kasih uang. Beli barang yang menggembirakan, beli barangnya. Nanti sedekahkan lagi kepada orang lain. Kenapa cuma, oh iya dia jualan, saya nggak butuh, selesai. Mana dermawannya ini? Orang itu diterik matahari. Dari tadi mau jualan harga 5.000, 10.000, 100.000 rupiah, kenapa nggak dibeli? Gitu. Orang jual gorengan banyak banget itu, kesian. Kenapa nggak datang tanyain di mana? Kenapa bapak jual gorengan? Turungin waktu sebentar, duduk sama dia, tanya permasalahannya. Jadi mungkin kita bisa dapat informasi rumahnya rusak, kita perbaikin, anaknya butuh sekolah, kita beasiswakan. Banyak sekali pintu. Masukkan di pesantren, anaknya jadi ulama besar, kita panen pahalanya. Kenapa dibiarkan kemiskinan merajalela ini? Dibiarkan begitu saja, sudahlah. Bahkan kadang-kadang ada orang melewat di lampu merah yang sama mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang-orang yang sama minta tidak dibantu. Atau mungkin syaitan bisikin, kan sudah saya bantu bulan lalu, tahun lalu. Ini orang-orangnya sama, biarin sama. Tidak usah lihat orang yang terima. Ya, lihat peluangnya. Ini berulang kita, peluang, kita dapat peluang. Orang yang dia yang sama atau orang yang beda, apa masalahnya? Gak ada masalahnya. Kita sedang mengejar target sedekah kita. Kan gitu. Kalau kita targetnya teman-teman sekalian selalu dapat orang baru sedekah, maka kita susah sekali bersedekah. Karena rata-rata orang sekitar kita tetangga sama, kerabat sama. Mau cari orang baru selalu. Ini susah. Kan gitu. Ya, itu poin penting teman-teman sekalian. Itu pelajaran. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim peduli dengan muslim yang lain. Ya, sampai kalau perlu dia tidak bisa memberikan, maka dia berbagi, share. Ya. Kendaraan seperti tadi kasusnya, Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya tidak punya kecuali 1 ekor unta. Namun karena saya ingin dapat pahala, maka saya nampung 2-3 orang dan saya bagi waktu untuk menunggangi ya unta tersebut. Hadis terakhir di sini nomor 978 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir fayuzjid dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu. Rasulullah SAW sering ada di belakang ketika dalam perjalanan.
Beliau menggiring orang-orang lemah dan membonceng dan mendoakan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan Jabir radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita hadis ini. Dan yang kedua, bagaimana akhlak dan kedermawanan Nabi SAW. Sebagai pemimpin bukan beliau jalan paling depan, tidak mau tahu apa yang terjadi dengan masyarakatnya, enggak. Beliau seringkali dalam perjalanan bahkan di belakang menggiring, lihat ada orang susah, ada orang butuh bantuan, beliau membantu mereka. Ya, menunjukkan loyalitas beliau kepada orang-orang ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, ke depannya insya Allah lanjutannya di bab nomor 170 masih di kitab yang sama.